Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, marojal bahro ini yaltaqiyan, betul ya. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Ini ya, betul ya Ustaz ya? Ya, betul. Betul ya kan? Barzakhun la bainahuma Di barzakhun. antara keduanya, bainahum barzaj, apa nih? Barzajalla ya bagian. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ini memang banyak ditemukan ini. Dan ini fakta. Ingat, di dalam kebenaran itu ada kebenaran salah satunya ya. Kebenaran di Quran ini bisa diuji. Salah itu disebut sebagai kebenaran korespondensi, Dek. Apa itu kebenaran korespondensi? Kebenaran korespondensi ialah klaim pernyataan yang terbukti dengan fakta. Jadi sesuatu dikatakan benar jika klaim pernyataan tersebut itu sesuai dengan fakta. Itu namanya kebenaran korespondensi. Dan Quran memiliki itu. Quran memiliki itu. Bahkan bukan hanya cuma satu kasus. Bukan cuma satu kasus. Ya. Banyak juga diantaranya misal begini. Dan demi lautan yang dipanaskan. Jadi di dalamnya ada Dalam api. laut ada api. Dalam laut ada api. Ini Ocean Today. NOAA.gov government. Tuh. Ini kalau videonya aku klik. Itu surat At-Tur ayat 6, teman-teman. Wal bahril masjur. At-Tur. Tuh. Di dalamnya ada api tuh. Nah, pertanyaannya, misal andai Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, sejak kapan Nabi Muhammad itu jadi diving gitu loh? Sejak kapan menyelam? Belajar nyelam di mana Nabi Muhammad? Ya kan? Ini baru yang simple. Nih aku kasih tahu. Mungkin mana Dek Reno ya? Dek Reno. Dek. Iya bang. Oke, menurut Dek Reno, matahari itu berotasi atau jadi pusat tata surya, alias matahari yang diem aja, yang lain mengitari matahari. Yang mana yang benar? Matahari yang diam aja bang. Matahari diem, betul? Iya. Oke, baik. Saya buka ya. Menurut di SMP, SMA gitu kayaknya ya kan. Kita cek nih. Dan dialah, ini surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Berarti kalau masing-masing ini matahari dan bulan ya, betul ya? Iya. Matahari dan bulan beredar pada garis edar. Kok aku baru tahu ya kan gitu kan? Betul nggak? Iya bang. Harusnya kan yang beredar kan bulan aja, matahari enggak. Betul nggak? Iya. Ternyata NASA udah meneliti ini. Our Sun Fact. NASA Our Sun Facts. Apa kata dia? Orbit and rotation. Kita cek. The sun rotates on its axis as it revolves around the galaxy. Jadi dia mengitari. Ternyata matahari berotasi, Dek. Nih. Baru tahu. Ini loh, tulisannya nih loh. Kalau nggak percaya nih. Di screenshot aja nih. science.nasa.gov. Gov ini government, punya pemerintah gov ini. Ya. Fakta matahari kita. The sun orbits the center of the Milky Way. Tuh. The sun orbits the center of the Milky Way. Di sini the sun rotates, berotasi ternyata dia. Tuh. Ya, tulisannya.
Perlu diartikan nggak? Nggak usah ya? Udah tahu Bang. Hah? Udah paham Bang maksudku. Nah, udah paham kan? Maksudnya kan? Iya saya paham. Jadi matahari berotasi nggak? Iya baru tahu saya Bang. Ya baru tahu. Betul. Matahari ternyata berotasi sesuai ternyata dengan mana tadi? Al-Anbiya, pastinya Al-Anbiya ayat 33 itu. Alladzi khalaqal laila wan Iya. nahara wasyamsa wal qamara Betul. kullu fi falaki yasbahun. Masya Dan Allah. Allah Betul, lah yang Ustaz. telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis Garis edar. edarnya. Wallahu taala alam bisawab. Allah. Masya Allah. Nah pertanyaannya, kalau memang Quran ini bukan firman Tuhan, pertanyaan simpel, pertanyaan yang paling masuk akal, bahkan anak SD pun ngerti pertanyaan ini. Pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu dari mana? Iya. Sedangkan dari zaman Nabi Muhammad itu kan belum ada teknologi yang mendukung seperti Belum ada lah. Mana ada NASA zaman Nabi Muhammad, nggak ada. Kamera aja belum ada loh. Gimana mau lihat matahari kok bisa beredar? Ya yang paling logis adalah Nabi Muhammad diberitahu oleh pencipta alam semesta, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 contoh, Dek. Ini baru 3. Saya punya banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Sungai di dasar laut, saya punya contohnya juga. Penemuan jasad Fir'aun. Di dalam laut ada mutiara dan lain sebagainya. Sungai di dasar laut ini juga gitu. Ada nih dalam surat Al-Furqan ayat 53. Kasih tahu ya. Al-Furqan. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Abang tahu ini di mana dong? Enggak Bang. Ini sungai, ini laut, dan ini sama ini airnya beda. Padahal ini jadi satu di sini. Nih, tuh. This underwater river flows beneath the ocean in Mexico. Sungai bawah laut, Bang. This underwater river. Tuh. Ini baru ditemukan kapan? Ini sungai. Ini sungai, Bang. Ini ada pohon nih. Pohon nih. Tuh pohon tuh. Tapi ini laut. Nah, ini laut. Tuh buktinya orangnya nyelam. Dibaca aja di sini. Ini ada videonya malah. Tuh. Tapi kalau saya buka kasihan yang nge-live YouTube ya kan. Nggak usah lah. Roaring Earth. Gitu, Bang. Jadi pertanyaannya, Nabi Muhammad tahu dari mana kan gitu kan? Iya. Ya dikasih tahu Tuhan lah. Kan Tuhan yang menciptakan, ya kan? Iya. Dan nggak ada yang bisa bantah ini sih. Lanjut. Banyak. Bahkan ada gunung-gunung yang warna-warni di situ, Gunung Pelangi, itu surat Al-Fatir ayat 27 itu. Wa'iyadzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Allah bilang, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Di antara gunung-gunung itu ada bergaris putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat.
Gitu. Artinya kalau mau dibantah ya ini bukan, kalau Nabi Nih, Muhammad gak pernah aku lari-lari ke bukain. gunung mau ngapain? Aku bukain nih yang dibaca Ustadz. Enak nih gini nih, aku nggak perlu banyak buka-buka ya kan. Langsung aja Ustadz aja yang bukain ya suratnya ya. Namanya adalah Rainbow Mountain. Ini ya, ketik sini aja lah. Rainbow Mountain. Itu kelihatan bang. Ada merah, ada hitam, ada putih. Tuh kan, ada hijau ya kan? Iya. Pertanyaannya Bang Ardi, untuk Bang Reno dari mana baginda Rasulullah Nabi Muhammad tahu? Silakan Bang Itu. Reno. Itu pertanyaan yang berat sebetulnya bagi teman-teman yang nggak mau jujur. Tapi kalau yang mau jujur ya cepat banget itu. Itu sih saya tidak bisa membantah lagi. Memang sudah terbukti. Itu namanya kebenaran korespondensi, Bang. Kebenaran korespondensi itu sesuatu dikatakan benar jika sesuatu atau pernyataan tersebut dikatakan benar jika sesuai dengan fakta, itu kebenaran korespondensi. Ada juga yang namanya kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi itu sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya. Tetapi kalau untuk kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, kan orang pasti nanya bukti, mana buktinya kan gitu. Nah, dibuktikan dengan kebenaran korespondensi begitu, Bang. Sedangkan di Bible, langit punya tiang. Bayangkan coba. Abang pernah lihat tiang langit? Hah? Iya. Loh, tapi ada itu dalam Bible, Bang. Iya, ada. Abang nggak tahu ayatnya? Ada. Bahkan berguncang-guncang bilangnya. Ah, itu kan berguncang-guncang kan? Gimana itu? Kapal Nabi Nuh di dalam Bible disebutkan di Gunung Ararat. Kapal Nabi Nuh mendaratnya di Gunung Ararat di kitab Anda. Di kitab saya Al-Quran di Gunung Kudi atau Judi. Fakta menyebutkan di Gunung Kudi atau Judi. Gimana tuh? Bayangkan coba. Ada yang bertanya begini. Ada yang bertanya begini. Lah itu bulan terbelah tuh gimana Ardi? Oke, saya jawab ya. Allah Subhanahu wa taala pada saat memberikan mujizat kepada Nabi Muhammad saat itu kan. Itu kan sudah berlangsung kejadian itu selama Nabi Muhammad ada waktu itu ya. Betul ya Ustaz ya? Itu kan pertanyaan orang kafir ya, Ustaz, betul ya? Iya, betul. Nah, kemudian yang pertama begini. Setelah dibelah, kemudian disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, betul nggak? Disatukan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyaksikan saat itu orang-orang kafir, Bang Reno. Bukan cuma orang muslim. Orang-orang kafir juga menyaksikan, bahkan menuduh Nabi Muhammad sebagai penyihir. Bayangkan coba. Lalu disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai detik ini belum ada yang bisa mendeteksi keretakannya seperti apa. Sempurna. Yang punya alam ini Allah. Jangankan meretakkan segala sesuatu, membelah segala sesuatu, menjadikan yang tidak ada menjadi ada aja bisa kok Allah. Kalau mau adu-aduan bangkit-bangkitan, misal nih, ada orang yang mengatakan, Yesus kami bisa membangkitkan orang mati. Oh ya? Iya. Oke. Allah kami bisa mengadakan yang tidak ada. Allah kami bisa menghidupkan orang yang sebelumnya mati menjadi hidup, menjadi mati lagi, menjadi hidup lagi. Bisa tuh 4 kali tuh. Bayangkan coba. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Saya bacakan ayatnya ya, tapi Ustaz Hanafi ya ini ya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? 1. Lalu dia menghidupkan kamu. 2. Kemudian dia mematikan kamu. 3.
Lalu dia menghidupkan kamu kembali 4 loh. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berapa kali tuh? Jangan bahas soal mukjizat. Karena mukjizat itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan mukjizat itu namanya nabi. Begitu abangku. Lanjut. Penemuan terakhir tahu? Penemuan terakhir tentang Al-Quran tentang Zulkarnain, yang dia jauh posisinya dan kematiannya, dan dijelaskan bahwa Zulkarnain dalam tafsirnya itu di Al-Quran itu adalah posisinya orang yang posisi memakai rambut yang berkepang. Ternyata posisi itu sekarang baru terbongkar setelah tembok Cina, ternyata di situ kuburan Zulkarnain. Bagaimana dengan posisi di Cina kok ada tulisan semitik dengan atap? Itu membuktikan nabi-nabi sebelumnya itu berarti baru itu, menuhankan Allah. Iya, menuhankan Allah. Abdullah, tulisannya Abdullah, Zulkarnain, hamba Allah. Jadi kalau dibilang benar sebelum Nabi Muhammad apakah menyembah Allah? Ya, namanya Nabi Muhammad itu bapaknya itu Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah. Artinya dan seterusnya nama Allah sudah diperkenalkan, tapi beda dengan kalimat ilahun, sembahan. Beda itu. Bahkan kalau perlu dikupas tentang secara ilmu, Profesor William Burns yang memimpin penelitian itu berhasil menangkap ada suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan, dan ternyata itu ada di surat Al-Isra ayat 44. Wa'iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Semua. Jadi kembali lagi, mukjizat terakhir Nabi Muhammad yang hadir sampai detik ini adalah Al-Quran. Bahkan di situ ditantang. Ya, Allah bilang dalam surat An-Nisa ayat 82, wa yadzubillah bismillah afala yatadabbaruna al-Quran. Maka tidakkah kalian mereka semua orang-orang kufar, orang-orang yang ingkar kepada Tuhan yang Esa, menghayati, mendalami Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kelas kelar, tak ada yang bertentangan di dalamnya. Semua para nabi menyembah Sang Maha Pencipta. Lalu tiba-tiba dari sekian ribu nabi, ratus ribu nabi turun, tiba-tiba ada satu ajaran. Dia di situ katanya kitabnya mengatasnamakan katanya Injil. Hei, kok kau menuhankan manusia? Ada apa ini? Kalau kita memiliki akal, sekolah berpendidikan, pasti kita cari tahu ada masalah apa. Maka nggak salah kalau kitab-kitab sebelumnya itu sudah ditambah, dikurang. Nah ini harus hati-hati. Maka itulah kita disuruh baca. Jangan cuman kitab suci hanya diketekin saja, datang ke tempat posisi ibadah jingkrak-jingkrak, baca. Lihat, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Allah. Qad tabayyana ar-rusydu, karena kebenaran itu sudah nampak. Maka kata Allah, satu dunia beriman kepada Allah yang maha suci, yang maha mulia, tidak akan mungkin menambah kemuliaan Allah. Bahkan satu dunia enggak beriman sama Allah, maka Allah tidak rugi. Allah tidak butuh kepada kita, tapi kita yang namanya Khalik, yang diciptakan, butuh kepada Sang Pencipta. Maka itu yang terpenting abangku. Maka sayang, umur yang begitu singkat kita ini,
Jangan sampai kalau kita mungkin milih satu tempat, milih rumah tangga saat kita kacau, mungkin kita masih bisa kelar untuk cari rumah tangga yang lain. Kalau dalam dunia kerjaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita cari tempat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita sudah wafat, nggak bisa kita kembali lagi ke dunia. Ini pilihan, karena rasa cinta yang luar biasa. Para yang dipimpin, para apologet yang dipimpin oleh Guru Ndazuma, guru saya, ini kami menyampaikan dengan penuh rasa cinta. Rahmatan lil alamin, Islam. Jadi kalau nanya tentang dalil, apa bukti keselamatan? Namanya saja Islam. Yang namanya Islam itu keselamatan. Maka karena kami ingin saudara seadam sehawa untuk selamat, kami menyampaikan. Maka itu urusan kalian mau beriman dan tidak. Kami tidak memaksa, tapi kami tugasnya harus menyampaikan. Karena kata Rasulullah, ya, innallaha la yanfi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim anta zalim. Hadis riwayat Ahmad. Allah tidak akan mengangkat keberkahan di muka bumi sampai ada yang mengatakan kepada orang zalim yang di muka bumi bahwa kamu zalim. Kami tidak akan mengganggu keimanan kalian, saudaraku. Di bumi belahan sana ada yang mengatakan ini kera Hanoman Tuhan atau kera. Dia kera, tapi dewa Tuhan menjelma jadi kera. Itu keimanan Anda. Kami nggak akan ganggu. Ada yang mengatakan ini sapi atau Tuhan. Tuhan, tapi dia sapi. Sapi, tapi Tuhan menjelma jadi sapi. Itu keimanan. Kami nggak akan ganggu. Tapi tugas kami harus supaya Tuhan menciptakan yang namanya panca indera, tidak hanya cuman penglihatan, pendengaran, tapi juga kita ada hati nurani yang semua itu kita gunakan untuk mencari kebenaran. Itulah gunanya Tuhan menciptakan kita, nggak cukup dengan mata. Maka kalimatnya teman-teman yang di sana, yang ateis, agnostik, kalau dibilang Allah itu wujud, arti wujud itu ada. Dan arti ada itu bukan berarti harus berbentuk, bukan harus berupa, bukan harus terlihat. Karena makna daripada wujud, ta'rifnya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatidz dzat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka di situ wujud. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah Allah. Maka yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Padahal Allah yang menciptakan masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Maka teman-teman bertanya, Hanafi, kalau Allah itu memang Tuhan, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan, seperti apa rupanya? Laisa kamitslihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di alam antariksa ini. Karena mukhalafatul lil hawadis, Allah sang pencipta tidak akan mungkin sama dengan ciptaannya. Maka di situ ada kalimat, wahai saudaraku, kau bertanya Allah di mana, kapan adanya, dan seperti apa rupanya? Ingat saudaraku, masa, waktu, tempat itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan ciptaan karena dia adalah sang pencipta. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Oke, Dek Reno silakan dibuka mute-nya. Sebentar Pak Dance ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu Pak Dance, sabar. Pelan-pelan. Mute dulu Pak Dance, itu suara ini. Silakan Dek. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditanggapi mungkin apa yang disampaikan tadi oleh guru-guru kita, abang-abang kita, silakan. Luar biasa, cukup menambah wawasan. Tidak ada yang bisa saya tanggapi karena itu memang sudah jelas tertulis seperti itu. Kalau ada yang masih menganjal mungkin bisa ditanyakan lagi, kebetulan ada guru-guru kita di atas. Tapi sebelumnya mungkin saya kasih kesempatan dulu Pak Dance karena beliau tadi ada yang mau disampaikan mungkin ya. Assalamualaikum Pak Dance. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Pak Dance, Masya Allah. Menyampaikan keistimewaan Al-Quran Masya Allah. atau kebenaran Islam. Assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Lu mau turun Pak Dance? Mau turun? Ya. Apa suara saya kedengaran? Ya, Iya. kedengaran. Udah mau Pak Dance turun. mau turun maksudnya? Oke. Terima kasih ya. Oh iya, sama-sama. Izin Hati-hati Pak Dance. saya menyampaikan keistimewaan Al-Quran
dan ya kebenaran Islam. Ya, pertama, Al-Quran itu adalah sumber segala hukum, dan sebagai Muslim dia telah terikat oleh aturan yang telah dituliskan dalam Al-Quran itu. Jadi Islam telah berada pada jalan keselamatan. Muslim pasti selamat karena diikat oleh hukum dan berjalan pada jalan Siratal Mustaqim. Endingnya adalah surga. Yang kedua, agama yang terkait dengan kata selamat hanyalah satu-satunya Islam. Agama Islam. Islam artinya selamat. Jalan keselamatan terkandung dalam Islam itu. Yang ketiga, Islam adalah agama yang benar. Karena apa yang dilakukan oleh Muslim itu melanjutkan perintah Allah kepada Abraham, Musa, dan Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham, sunat, Musa, Torah, Yesus, Injil, semuanya itu dijalani oleh orang-orang Islam. Kebenaran bukan hanya klaim para ustadz, tetapi bukti kebenaran Islam telah kita temukan pada kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Tanakh Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Keempat, sesuatu yang berkembang pasti berasal dari Allah. Sesuatu yang bukan dari Allah pasti punah. Ada beberapa pakar mengungkapkan ke depan 75 tahun akan datang, Islamlah yang akan menjadi agama yang paling banyak dipeluk oleh keturunan Adam di muka bumi ini. Selanjutnya yang kelima, Al-Quran pedoman individual, grup, bangsa, dan dunia. Satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini. Selain mengungkapkan sosial dan menjadi pedoman bagi keluarga, ada beberapa negara menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman hukum tatanan suatu negara. Keenam, Al-Quran menjawab nubuatan segala kitab, termasuk kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan juga ada nubuat-nubuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinubuatkan dan ditemukan pada hari-hari terakhir ini. Seperti apa yang telah disinggung oleh Adiansa tentang laut atau air yang berwarna. Nah, ditemukan berdasarkan pembahasan Al-Quran. Dan yang ketujuh, yang terakhir, bahwa sesungguhnya orang Muslim terbukti, ya, pertama-tama seorang yang berpaut pada Al-Quran, usianya panjang dan perjalanannya ke akhirat damai sampai berada pada jannah surga yang kekal. Orang Islam saya telah selidiki, sehat dan cerdas, dan saya melihat para ustadz baik dalam ceramahnya di masjid-masjid, bahkan di TikTok, tidak ada satu pendeta yang dapat mengalahkan kecerdasan para ustadz, pandai bicara dan sebagainya. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama yang benar, kitab sucinya adalah Al-Quran yang sudah terbukti kebenarannya. Demikian, silakan lanjut. Baik, silakan Dek Reno, kalau bisa di-mute kembali ya yang narasumber yang sudah ngomong. Silakan Dek Reno, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan Dek. Luar biasa atas penjelasan yang sangat komplit sekali. Saya rasa cukup untuk pencerahan hari ini dan wawasannya. Terima kasih sekali. Siap. Oke. Salam hormat untuk abang-abangku yang ada di sini semua. Semoga sehat selalu. Amin. Makasih Dek ya. Saya mohon maaf. Baik.
Ya. kurang Bang Zuma sudah monitor. Bang Zuma mungkin ada sebelum adik kita turun, Bang Reno turun, ada yang mau disampaikan mungkin Bang Zuma, pencerahan untuk adik kita ini, adik Reno. Silakan Gurunda kalau masih monitor. Masih jauh dari perangkat kali ya Bang Zuma ya. Ya. Sambil nunggu Bang Zuma, Bang Reno, saya selalu bilang gini, belajar itu Bang Reno dengan adanya teknologi TikTok untuk seluruh sahabat-sahabat TikTok, belajar itu perlu kebersihan jiwa. Kenapa perlu kebersihan jiwa? Karena jiwa ini wadahnya ilmu. Kalau kita belajar itu kan ilmunya masuk ke dalam diri kita kan. Nah ini wadah jiwa ini kalau sudah bersih, barang yang masuk yang semula bersih itu bisa saja terkontaminasi jadi kotor. Karena wadahnya kotor. Sering saya ilustrasikan gini, kalau gelasnya beracun, meskipun diisi dengan susu yang jernih, hasilnya susu juga beracun. Karena itu, maka bersihkan jiwa kita dari sifat sombong, ingin dipuji orang, ya, ingin dilihat orang hebat, dan segala macam. Hilangkan tuh penyakit-penyakit hati itu. Penyakit sombong, mau dipuji, bukan karena inginnya karena Tuhan, kan gitu. Karena makanya banyak orang yang ilmunya tinggi sebenarnya dia, tapi kok dia nggak jadi problem solver ya, dia tidak jadi yang menyelesaikan masalah di masyarakat, malah dia jadi sumber masalah, jadi troublemaker. Mungkin bukan salah ilmunya, tapi salah wadahnya, gitu loh. Makanya Bang Reno, energi orang itu menular. Karena itu saya selalu kasih tahu, karena energi orang itu menular, kamu adalah hasil dari lingkunganmu. Karena lingkunganmu itu membentuk dirimu, kebiasaanmu, hingga nasibmu. Kalau lingkungan kamu baik, kamu akan baik. Tapi kalau lingkungan kamu buruk, ya kamu pun akan ikut buruk dan semakin buruk. Lingkungan yang sama hanya akan menciptakan nasib yang sama. Maka jika kamu ingin mengubah nasibmu, maka ubahlah lingkunganmu. Almar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Seseorang itu tergantung perangai, sikap, agama temannya. Maka hendaklah ia mengetahui dengan siapa ia berteman. Kalau masuknya sama orang-orang penghujat, ya jadi penghujat. Tapi kalau kita masuknya memang diksinya kita memang kita ingin cari tahu kebenaran, masuk di komal-komal yang dia itu menyampaikan kebenaran. Supaya kita nggak terkontaminasi. Setuju Bang Reno? Abangku? Iya, tapi kalau kita masuknya ke komal-komal yang di situ ada lintas agama untuk mencari tahu kebenaran, tapi kalau masuknya di komal-komal yang nggak ada manfaatnya di situ, cuman caci maki, hina menghina, keluar saja. Buat apa? Nggak ada manfaatnya, Bang Reno. Gitu ya, Bang Reno ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut, Bang Reno. Silakan Dek, ada lagi mungkin? Gurunda, Bang Zuma sudah monitor atau masih ngopi? Udah? Mungkin ada teman-teman Kristen, Bang Reno di sini aja standby, nyimak-nyimak ya kan? Gimana, Dek Reno? jujur Di sini aja standby nyimak-nyimak. Gimana? jujur memang saya naik ke koma muslim ini kan saya melihatnya itu seperti ketika orang muslim itu menyiarkan sesuatu itu seperti memang dari jiwa yang begitu membara seperti itu. Jadi saya terpancing untuk mencari kebenaran itu, makanya saya naik untuk berbagi, sharing, saling bertanya untuk menambah wawasan seperti itu. Ya, mungkin kalau masih ada yang hendak ditanyakan mungkin silakan boleh. Atau kalau misalkan belum ada, di mute dulu, standby, nyimak-nyimak gitu. Diskusi siang hari ini. Ada Kebetulan temanya masih tetap siapa nabi palsu itu. Silakan teman-teman Kristen. Ya, teman-teman Kristen yang lain mungkin kalau ada yang berkenan untuk naik lagi, kami kasih kesempatan. Silakan tekan 1. Teman-teman Kristen, Reno di mute aja ya. Nanti nyimak-nyimak aja kalau ada teman-teman Kristen naik dialog. Biar bisa kalau timbul pertanyaan lagi bisa ditanyakan lagi seperti itu. Ada bang satu lagi bang. Silakan Dek. Begini bang, di dalam Islam kan ada yang namanya jembatan Siratul Mustaqim gitu bang. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya tentu tidak. Fandi, saya doubling, saya izin turun nanti naik lagi Fandi. Sorry. Siap. Nah,
Saya sebagai orang Kristen tentu tidak percaya dengan hal itu dan tidak tahu apakah ketika saya meninggal dunia, saya akan tetap melewati jembatan itu seperti itu. Oke, baik, siap. Saya sapa dulu, mungkin Bang Zuma sudah balik. Bang Zuma, monitor, Gurunda? Oke, belum monitor ya, belum menjawab. Silakan Ustadz Hanafi. Beliau adik kita bertanya tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Silakan. Oke. Apakah beliau juga lewat nanti, Bang Reno? Adik kita Reno, silakan. Berarti dia ngambil dari surat Maryam 71 nggak? Itu yang biasa. Betul, betul. Ya. Kalimat daripada surat Maryam ayat 71, Bang Reno. Bahkan di situ Allah berfirman, wa ayatu billah bismillahirrahmanirrahim. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian ya, yang sudah ditetapkan. Kita melewati, maka di sini kalimatnya nggak dakhala, nggak masuk. Cuman sering kita dalam berdiskusi dengan teman-teman Kristen, Buddha, Hindu, ateis, agnostik, enggak, itu artinya mendatangi itu masuk. Kita kalau lewat rumah Bang Reno, apa saya masuk rumah? Tidak, Bang. Bang Reno. Kalau lewat rumah Bang Reno itu ngelewatin atau masuk? Ngelewatin, Bang. Lewatin ya. Karena posisi neraka itu posisi jembatan Shiratal Mustaqim. Maka kita ambil kalimat daripada terjemahan daripada ihdinas siratal mustaqim. Maka di sini pesan daripada ihdinas siratal mustaqim di surat Al-Fatihah, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Maka pesannya di sini seakan-akan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Di sini pesannya, karuniakanlah kami hidayah, petunjukmu, ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan tidak terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini, sehingga berhasil maksimal menuju jalanmu yang lurus. Jadi Bang Reno, kalau di dalam surat Al-Fatihah orang sembahyang 5 waktu ini, kayak salat zuhur nih, kayak Gurunda, guru saya Bang Zuma ini lagi salat zuhur nih di tempatnya, itu kami wajib tuh, salat itu nggak sah kalau dia nggak baca Fatihah, Bang Reno, ya, karena itu salah satu rukun qauli, ya, yang harus dia baca. Maka di situ banyak di situ tuh memohon perlindungan, karena ketika kita masih hidup di dunia, saran saya Bang Reno, yang namanya urusan surga dan neraka itu kan nanti Bang Reno, betul atau tidak? Iya, betul, Bang. Surga neraka itu kan nanti, betul ya? Iya, betul. Tapi secara Allahnya itu sudah ada sekarang, dan dia sudah ada sebelum kalimat ada itu ada. Maka kalimatnya posisinya, ketika kita memikirkan nanti, mau ngapain mikirin yang nanti? Mikirin saja sekarang. Makanya ketika orang Islam itu dipanggil untuk salat, Bang Reno sering nggak dengar kalimat azan tuh? Sering, Bang. Sering ya? Dan sering mendengarkan itu kan? Panggilan azan itu bukan panggilan muazin. Muazin tuh artinya masdar orangnya ya. Bukan. Panggilan azan tuh panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mengingatkan kita semua. Banyak orang yang kadang dia login masuk Islam bukan karena berdebat dengan Hanafi, dengan Bang Zuma. Enggak selalu. Ada orang yang ketika dia login masuk Islam karena dengar azan. Ada ratusan, banyak di luaran sana. Dia apa sih ini artinya nih? Allah Maha Besar. Ketika ada orang yang sibuk dengan punya masalah rumah tangganya, sibuk masalah ekonominya, sibuk masalah kehidupannya, dia merasa kehidupannya begitu besar, masalah rumah tangganya begitu besar dia punya masalah ekonomi, Allah mengingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman Allah yang besar. Kenapa kau merasa besar masalah rumah tanggamu, ekonomimu, kehidupanmu? Itu sebelum posisi ihdinas siratal mustaqim. Dipanggil sama Allah, diingatkan sama Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo saksikan bahwa alam antariksa ini semua ada yang menciptakan, dan gak mungkin yang menciptakan itu ada di dalam dunia. Gak mungkin. Gak mungkin yang menciptakan alam ini ada di dalam alam. Orang dia yang menciptakan alam. Maka ketika kau saksikan aku adalah Tuhanmu, bukan egomu, bukan nafsumu, bukan panca indramu, fisikmu terbatas, ilmumu terbatas, Tuhankan Allah saja. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali diingatkan, ayo Tuhankan Allah saja. Kenapa kau Tuhankan fisikmu yang terbatas, ilmumu yang terbatas, hasilnya akan terbatas? Kenapa kau tidak Tuhankan yang tak terbatas, yaitu Allah Rabbul Jalla Jalaluh? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kau tahu enggak? Kau bisa mengenal semua tentang Allah, tentang syariat, tentang agama harus melalui seorang nabi. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Syarat rukun itu ada dalam hukum. Kalau di dalam belajar santri itu namanya fikih. Maka syarat untuk mendapatkan kebenaran, akalmu sehat. Karena orang nggak akan mungkin bisa mendapatkan kebenaran kalau akalnya koslet. Sehatkan dulu akalmu. Maka yang namanya orang ingin dijadikan, diangkat menjadi akhir daripada semua penutup para nabi. Bahkan dia yang membawa ajaran-ajaran dari pertama sampai akhir, diangkat untuk jadi nabi, harus memiliki syarat dan rukunnya. Arsalal anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Harus jujur, ya, terpercaya, orangnya baik. Bang Reno kalau punya pabrik, kira-kira kalau Bang Reno mau ngangkat karyawan, pasti dipilih dulu nggak Bang Reno? Iya bang, saya pilih bang. Iya dong, minimal punya SKCK dulu, betul nggak? Betul. Surat kelakuan baik. Masa yang diangkat menjadi nabi dan rasul harusnya mantan ex yang nggak benar? Kira-kira menurut Bang Reno itu nabi benar atau tidak? Orang Bang Reno untuk punya pabrik aja pasti milih karyawan, betul nggak? Betul bang. Lah masa untuk diangkat menjadi nabi dan rasul harus mantan yang nggak benar? Kira-kira logika kita nerima nggak itu? Enggak. Nggak terima. Maka posisi pada saat kita ini hidup di dunia, siratal mustaqim, tujuan sirat daripada kebenaran ini, minta sama Allah. Pada saat kita sembahyang, maka berapa banyak Bang Reno sering kecewa dan sakit hati? Sering Bang Reno, apalagi sama Ayang Beb. Betul nggak Bang Reno? Itu diajarkan, di Al-Quran tuh diajarkan Bang Reno. Kenapa sering kita kecewa dan sakit hati? Padahal kita minta petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang lurus. Karena kita masih berharap selain kepada Sang Pencipta. Kita masih berharap selain kepada Sang Sumber. Itu yang bikin kita sering kecewa dan sakit hati. Karena masih berharap selain kepada Allah, berharap selain kepada Sang Sumber, selain daripada Sang Pencipta, itu patah hati yang disengaja. Berharap suami kita nyenengin kita, istri kita nyenengin kita, guru, murid, teman, sahabat nyenengin kita, itu harapan yang mustahil. Maka di situ kalau kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, maka kita minta sama Allah, ilhamkan ya Allah, karuniakan kami hidayah, petunjukmu, ide, ilham, kesempatan setiap saat, kesempatan tak terhingga, gerak hati manusia, kesehatan, kepiawaian, kecerdasan, ketangkasan, kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, segala sumber daya yang kami perlukan untuk melaksanakan ikhtiar dan usaha kami ini, sehingga berhasil maksimal menuju jalanmu siratal mustaqim. Begitu Bang Reno, supaya kita benar-benar mintanya hanya kepada Sang Sumber. Kan gitu Bang Reno. Jadi kalau dibilang kita itu melewati jembatan, ya itu nanti. Kita nggak ada yang tahu, dijelaskan di Quran itu seperti itu, ya sudah, sami'na wa ata'na, kami taat dan kami patuh. Karena saya tidak pernah masuk ke dalam yang namanya alam barzah tadi, belum, tapi dijelaskan sama Al-Quran. Yuk, kamu ingat
Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Benerin aja siratnya di dunia ini. Sudah benarkah kau menyembah kepada sang pencipta langit bumi? Sirat itu, jembatan itu yang kita benerin dulu sebelum kepada jembatan berikutnya. Bang Reno, kira-kira kalau ada tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita melalui tangga 1 dulu atau langsung loncat ke tangga 10? Kayaknya selangkangan kita sobek tuh Bang Reno, betul nggak? Iya betul Bang. Nah, sirat itu artinya jalan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jembatan-jembatan yang lurus. Yuk, secara akalnya, panca inderanya, ini ajaran benar atau tidak? Nah, lihat di kitab sucinya. Apakah harus benar nih kitab suci yang mengajarkan kayak gini? Oh, apakah benar di ayat kayak gini? Oh, apakah benar? Tanya sama ahlinya. Gitu loh. Jangan sampai kita hanya terbawa seperti sapi yang dicucuk hidungnya ke kanan, ke kiri. Enggak bisa. Begitu juga yang ngaku Islam. Jangan ada ustadz yang enggak benar tujuannya malah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan ustadz yang kayak gitu karena dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Apalagi yang Buddha, yang Hindu, bahkan yang Kristen. Jangan cuma modal habis perpuluhan, habis-habisan tapi dia nggak tahu. Itu loh. Itu gunanya kita disekolahkan sama kedua orang tua supaya jangan dibohongin sama orang. Itu abangku. Mudah-mudahan sehat abangku hari ini dan bisa membuka yang namanya Tuhan itu ciptakan kita ada hati nurani. Amin. Untuk berpikir ini benar atau salah. Jangan minta tolong sama kami Bang Reno. Sesekali lah Bang Reno berpikir lagi libur di kamar. Wahai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau memang benar, tunjukinlah saya. Bang Reno kalau lagi tersesat mau main ke rumahnya Gurunda Zuma, umpama di komplek apa, terus nanya sama security, pasti dikasih tahu sama security, betul nggak? Pak, tahu rumahnya Bang Zuma nggak? Datang ke Makassar. Oh, rumahnya Bang Zuma di sini, belok kanan ke kiri lurus saja rumah itu Bang Zuma. Betul nggak? Iya betul Bang. Nah, kalau minta tolong sama security, sama orang yang di situ aja kita dikasih petunjuk, bagaimana kita minta tolong sama sang sumber yang benar-benar dialah yang maha segala-galanya. Wahai yang memberikan kehidupanku, kau yang segala-galanya, berikan aku petunjuk untuk dapat menjalankan petunjuk itu. Ingat, dia Allah Rabbul Jalla Jalaluh bukan hanya memberikan petunjuk, tapi memampukan Bang Reno untuk menjalani petunjuk itu. Itu kerennya. Maka mintalah tolong kepada sang sumber. Ketika kita sudah belajar seperti ini, telaah dulu, pikirkan dulu, dan kalau sudah menemukan, minta dengan sungguh-sungguh. Karena konsekuensi yang kita lakukan ini ada dua pilihan. Tersesat atau kita terbebas dari kesesatan. Begitu Bang Reno. Paham ya Bang Reno? Iya paham Bang. Terus cari tahu, kupas terus. Sayang di sekolahin sampai SMA udah bayar habis-habisan orang tua, ibu. Tiba-tiba kita cuman jingkrak-jingkrak doang di sana. Mati juga. Itu Bang Reno. Lanjut. Terima kasih Bang. Baik. Apa saya masih bisa diizinkan bicara? Bisa bentar dulu Pak Dance ya. Pak Dance bentar dulu. Kasih kesempatan Bang Reno dulu untuk mulai. Oh iya, Kak. Bentar Pak Dance. Oke, gimana Dek Reno? Ada lagi Bang Zuma, kalau sudah monitor nanti buka mute aja Bang ya, biar bisa disampaikan adik kita ini. Setelah itu kita lanjut dialog lagi dengan tema yang sama. Temanya siapa nabi palsu? Silakan Dek Reno, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Yang mau ditanyakan, kalau enggak mute aja dulu sambil nyimak, kita diskusi lagi biar teman-teman Kristen yang lain bisa naik gitu. Ada lagi Bang satu. Ya silakan Dek, silakan. Sebenarnya kalau saya keluarkan semua yang ada di kepala ini banyak sekali. Ya lebih bagus 1000 pertanyaan, silakan. Sekedar untuk menambah wawasan saja. Kenapa di saat orang Islam sholat itu tangannya itu menunjuk satu seperti itu? Itu apakah ada perintahnya seperti itu?
Gimana Dek? Coba diulang pertanyaannya, mungkin para abang nggak dengar yang silakan coba dibesarin suaranya kalau bisa. Ya, ketika sholat itu kan menunjuk tangan satu seperti itu. Itu apakah ada perintahnya seperti itu dalam Al-Quran? Apakah artinya dari menunjuk tangan satu ketika rukuk gitu? Baik, silakan Ustadz Hanafi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salah li dzikri. Dirikan salat itu untuk mengingat Allah. Itu di dalam surat At-Taha ayat 14. Lalu umat Islam itu, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah sunnata rasul. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara di mana kalian itu tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, Al-Qur'an, ahli baiti wa itrati, juga sunnah. Artinya abangku, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka kami kalau berbicara tentang agama, nggak bisa kita berbicara menurutku. Tapi kalau udah ngomong masalah agama, saya kata guru saya, guru saya kata guru saya, guru saya kata guru saya, guru saya kata tabi'in, tabi'in kata tabi'in, dan terus sampai kepada sahabat, dan sahabat sampai kepada Rasulullah, sampai Rasulullah pun in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad nggak akan mungkin melakukan sesuatu perintah kalau bukan dari Tuhannya. Begitu kalau ngomong tentang agama. Maka kenapa mengangkat jari atau telunjuk saat tahiyat atau tasyahud di dalam salat menunjukkan penegasan keesaan Allah? Karena kita mengikuti sebagaimana guru-guru sampai kepada Rasulullah pun mengisyaratkan itu penegasan tauhid. Mengangkat jari telunjuk saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Hanya Allah yang satu, menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas disembah, yang disandarkan kecuali Allah. Maka di situ simbol keesaan jari telunjuk yang menunjukkan dianggap sebagai simbol yang kuat untuk menyatakan keesaan Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Dan perwujudan keyakinan tindakan mengangkat jari ini bukan hanya simbol, melainkan juga perwujudan keyakinan yang dipegang teguh oleh seorang muslim dalam mengesahkan Allah Rabbu Jalla Jalaluh sesuai sunnah. Perbuatan ini juga merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh para ulama. Begitu abangku. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat mudah dipahami. Ya, dulu waktu di gereja ada nggak diajarin nama Yesus jingkrak-jingkrak itu? Ada nggak, Bang Reno? Tidak ada, bahkan nama bapak dari dari Rasul Paulus saja kami tidak tahu, Bang. Ya takutnya jingkrak-jingkrak, kalau nggak ada yang ngapain diikutin, kan gitu, Bang Reno. Ngikutin siapa? Mana lebih enak, ngikutin Yesus atau ngikutin selain Yesus? Ngikuti Yesus. Iya, Yesus sujud nggak? Iya. Yesus berdoa nggak? Iya, dia maju selangkah lalu. Iya, Yesus kan berdoa kan, betul nggak? Iya, benar. Bahkan ketika Yesus itu posisinya, kalau memang Yesus itu posisinya dia tersalibkan seumpama nih, Yesus kan tahu tuh dia datang untuk disalibkan, betul nggak? Menurut keyakinan Bang Reno sementara ini, betul nggak? Iya, betul. Dia datang kan memang tahu dia tuh kan dia Tuhan katanya kan gitu, sementara kan keimanannya. Kalau memang dia tahu datang untuk posisi dia disalibkan, kenapa Yesus harus berdoa 3 kali sehari kepada Tuhannya supaya selamat dari cawan kematian di Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kenapa harus berdoa? Kenapa harus mempersiapkan diri untuk jual ini, untuk mempersiapkan beli pedang untuk terselamatkan? Kalau memang dia tahu itu secara logika. Padahal di situ nanti ada namanya Hosea 6:6 di situ, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Tuhan nggak suka tuh, Yesus nggak suka yang namanya korban sembelihan. Kenapa nih? Siapa yang suka korban sembelihan? Bahkan di Matius 9 nomor 6 sampai 13-nya dikatakan apa? Di situ dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata, apa katanya? Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang Yesus sukain apa? Belas kasihan kan? Iya. Bukan korban persembahan kan?
Iya Bang. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Pertanyaannya, Yesus berdosa atau tidak? Tidak Bang. Kalau Yesus nggak berdosa, kenapa kok di Galatia 3 ayat 13 berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Apa tertulisnya? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau orang terkutuk berdosa atau tidak? Berdosa Bang. Dosanya Yesus apa? Nggak ada. Kenapa kok dibilang katanya terkutuk? Berarti yang disalib itu Yesus atau bukan? Bukan. Berarti udah mulai ini, udah mulai paham ini. Iya, sebenarnya saya sudah paham. Nah, Tapi kembali ada lagi. tapinya ya, masih ada kata tapi ya. Iya. Ada banyak problem yang akan saya hadapi seperti itu ketika saya Ya, nggak apa-apa. Kalau memang ada tapi-tapinya, kita berbicara dengan data yang ada di Bible, tidak masalah, Bang. Ya, kalaulah memang dia itu adalah orang yang benar, karena kan kita tahu bahwa Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tapi doa orang yang benar itu kan didengarnya, betul nggak? Itu ada di Amsal 15:29 itu, Bang Reno. Kira-kira kalau Yesus berdoa, kalau Yesus dia orang baik, kira-kira didengar nggak doanya? Didengar Bang. Nah, kalau doanya didengar, Yohanes 11 nomor 41 sampai 42, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Berarti Yesus terselamatkan atau Yesus tersalib? Terselamatkan. Berarti yang disalib bukan? Yesus. Nah, lalu nanti bahkan banyak data-data itu dikatakan bahwa Amsal 10 ayat 27-nya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Apakah Yesus orang fasik? Bukan. Bukan. Berarti Yesus bukan orang fasik, berarti umurnya panjang atau tidak? Panjang. Berarti Yesus mati atau tidak? Tidak. Nah, di Ibrani, bahkan di sini, karena tadi data-data yang di Bible sudah diungkapkan, karena Yesus tidak dianggap mati di atas salib, berdasarkan ramalan-ramalan dengan data yang ada di Bible ini, maka di sini Paulus menegaskan fakta ini dengan mengatakan di mana? Ibrani ayat 5 dan 7, dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Berarti keluhan kepada siapa? Kepada bapaknya yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Artinya siapa yang disalib? Kalau menurut saya itu orang fasik yang menggantikan orang untuk menggantikan orang pengkhianat seperti itu. Nah, disitulah abangku, bahwa kalimat-kalimat yang namanya di kitab suci itu, disinilah dimana di Al-Quran ini dijelaskan tentang surat An-Nisa ayat 157, wa'iyadhu billah bismillahirrahmanirrahim wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina. Allah udah bilang di Al-Qur'an, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, apa kata Allah? Padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, tapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Ini pembuktian datanya. Ibrahim 57 itu mengatakan dia terselamatkan. Nah ini kan gabrol, ini bingung mereka ini. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran, abangku. Paham abangku? Paham. Lalu yang pengen Yesus itu disalib siapa abangku? Jujur, yang pengen Yesus tersalib siapa?
Orang Kristen. Ya, sebelumnya siapa? Ada bisikan nggak dari iblis kepada Yudas kan? ya kan dibisikkan kan? Berarti yang posisi Anda itu mau ngikutin iblis atau mau ngikutin Tuhannya Yesus? Kalau itu Yesus aja bertuhan, kenapa Anda tidak mau bertuhan juga? Ada apa dengan keimanan ini? Yesus berdoa atau tidak? Berdoa, betul Reno? Berdoa nggak? Ya betul. Yesus bertuhan atau tidak? Bertuhan. Bertuhan. Pertanyaannya kenapa kok posisi kita malah nuhanin orang yang bertuhan? Kan aneh. Musa Tuhannya terlihat atau tidak? Ini sorry ya, saya potong dulu ya. Ini diskusi atau membeo ya? Ini Terserah. diskusi apa membeo? Terserah penilaian Anda. Saya nggak bisa maksa penilaian Anda. Ini Reno kayaknya membeo terus ini. A dibilang A, B ikut B. Gimana ini Pak Reno? Kristen ya? Iya. Kenapa nggak dikasih tahu apa jawabannya kalau ditanya? Karena yang mereka bilang itu memang benar. Berarti kamu bukan Kristen lah. Dan Ya kalau Anda Kristen, Anda bantah dong. Kalau Anda Iya. Kristen, ini edukasi lintas iman, lintas agama. Cara terbaik itu posisinya. Kalau orang itu orang Indonesia, mereka memiliki tata krama. Datang masuk komal orang, selamat siang. Iya. Maaf abang, gitu. Itu kalau Anda orang Indonesia, kalau memang manusia. Tapi kalau Anda bukan manusia, bak seperti kambing nyelonong langsung embek, gitu. Kan saya bilang kan sorry potong gitu. Iya, selamat siang, atau Anda posisi Anda siang pagi, atau Anda ada di alam barzah. Saya nggak tahu. Kalau Anda kan manusia, tata krama lah pakai. Tapi saya nggak tahu kalau manusia biasanya begitu, datang santun. Bang Reno, kenapa harus nyalain Bang Reno? Kita dari tadi aman-aman di bawah, kok aman. Anda datang langsung menyalahin Bang Reno. Apa? Katanya Anda ajaran kasih. Kenapa Anda menyalahkan orang? Bukan menyalahkan. Saya Kenapa? jadi nggak paham dia Kristen apa Muslim. Katanya kan diskusi tadi antar lintas agama. Jadi tapi saya dengar pembeo. Pertanyaannya kalau dia Kristen dan bukan Kristen, masalahnya apa buat Anda? Kita diskusi di sini. Ya iya, makanya ku dengar kayaknya nggak imbang gitu loh pembicaraan. dia orangnya jujur bang. Ketika ditanya ada, saya katakan ada. Jika tidak, tidak. Ya udah, Reno kau diskusi sama dia Reno. Saya tunggu. Saya izin zuhur. Itu Gurunda udah ready belum? Aku mau salat zuhur gantian nih. Siap. Udah selesai juga kan? Ya. Silakan Bang Lembah apa nih? Lembah Ayalon. Ditanya dulu beliau Kristen apa? Ya. Katolika, Protestan kan gitu. Jangan langsung di justice. Memang yang sopan-sopan kayak gini, yang beradab kayak gini selalu dituduh Islam. Itu keren juga untuk Islam. Silakan Bang. Aku nggak menuduh, cuman aku heran dia Kristen apa Muslim gitu karena membeo gitu. Iya, agree terus gitu, setuju gitu. Maaf ya Reno ya, jangan tersinggung ya Reno kalau dibilang membeo, karena di kitabnya juga Anda tuh dibilangnya ya binatang juga gitu. Jadi Reno jangan tersinggung ya Reno. Ini bahasa-bahasa kasih mereka itu. Tapi izin dulu ya Bang Reno, saya alihkan ke Bang ini ya. Iya kan benar kan? Anda dibilangnya apa? Domba kan? Aku hanya Anda dibilang domba kan? Kenapa Anda bilang Reno itu beo? Anda tahu nggak Reno ini kok membeo kalimatnya? Aja. Pakai bahasa yang bagus nggak? Kenapa Anda diam? Enggak. Kenapa kok Anda mengiyakan? Kenapa harus pakai bahasa kasih di Bible? Dengan bahasa Bible jangan dikeluarin dulu bahasa kasihnya. Beo itu manusia loh. Bukan. Gitu loh. Ini hanya Lanjut. penggambaran. Lanjut Reno. Kau diskusi sama dia Reno, biar dia tahu Reno. Apa yang ingin didiskusikan? Ya, Bang Lembah ini Protestan ya? Bang Lembah. Enggak Protestan, tapi saya Alkitab. Waduh. Komplit Alkitab. Ya udah silakan lah kalau bukan Protestan. Kalau kayak gini biasanya Protestan ini Reno ya, ya kan? Kayak gini Ya, biasanya. ini apa sih yang dibahas ini? Tidak menyimak rupanya. Judulnya apa ini? Tidak menyimak rupanya. Iya, aku kan baru naik. Makanya salam, perkenalkan diri, bawa adab. Kau naik kayak gitu malu kau malu orang.
Mewakili agama, Bang. Oke lah, kalau basa-basi terlalu banyak, aku keluar dulu lah. Ya. Ya. Baru opening statement udah udah tumbang dia. Astagfirullah ya Allah. Nanti Bang Zuma kalau sudah monitor kita ini ya, mulai diskusi lagi ya Bang Zuma ya. Memang sulit jadi orang jujur itu susah. Iya betul, susah memang. Jadi apa konklusi yang Anda temukan dari penjelasan Bang Zuma tadi tentang nabi palsu itu? Apa yang Anda dapatkan? Silakan dipaparkan dulu. Sangat jelas di situ dikatakan berdalil, bahkan beliau menjelaskan sangat jelas sekali. Tidak ada yang bisa saya bantah situ. Oke ya, saya coba naikkan teman-teman Kristen yang lain. Izin saya kecilin layarnya. Kalau ada teman-teman Kristen lain, silakan kirim permintaan biar kita naikkan teman-teman Kristen biar bisa dialog lagi. Dek Reno di sini aja nyimak sambil belajar ya. Nggak apa-apa. Saya siapkan komal saya ini untuk edukasinya teman-teman Kristen, untuk belajarnya teman-teman Kristen, Protestan, Katolik maupun dari pagan denominasi manapun. Mau pagan denominasi Oneness, pagan denominasi Tritunggal, pagan denominasi apapun, silakan kirim permintaan untuk belajar. Di-mute dulu ya, Bang Reno ya. Di-mute dulu dek, biar bisa belajar, menyimak. Silakan teman-teman Kristen, kalau ada yang Kristen di bawah, kirim permintaan aja. Tekan 1 ya teman-teman ya di bawah ya. Bang, aku Kristen. Atau tekan 1 bisa. Bang, aku Kristen. Bisa aku naikkan juga. Silakan teman-teman Kristen. Nggak usah terlalu takut ya untuk dialog teman-teman Kristen. Silakan. Dari denominasi pagan manapun silakan kirim permintaan. Syukron. Saya Malika. Ada? Silakan teman-teman Kristen. Yang Kristen ya. Yang Kristen. Oke, ini Bang siapa namanya ini? Oke, ini Muslim ya, Bang Zex ya? Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zex ya. Izin teman-teman, kalau bisa kita naikkan ini teman-teman Kristen. Biar terjadi dialog lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf kawan-kawan Muslim. Kalau bisa standby dulu, kita mau mulai dialog lagi. Kalau Bang Zuma sudah standby. Temanya tetap sama. Siapa nabi palsu itu? Silakan Bang Kule, Kristen atau Muslim Bang Kule? Bang Kule. Tidak. Aduh. Bisa kenapa? Bisa Bang Kule, oh saya dari mana? Saya dari Ambon. Bang Kule, saya dari Ambon. Bang Kule Muslim, saya Muslim atau Kristen? Islam Bang. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Saya lagi kerja ini baru. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kuturunkan ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Silakan. Ada teman-teman Kristen yang mau belajar lagi kayak tadi. Tadi rame kali tuh mau belajar. Kupu-kupu Kristen atau Muslim? Abang kupu-kupu. Oke. Nggak jawab ya. Nggak apa-apa kalau sambil nyimak nggak apa-apa. Bang Hendra Mahendra ini Kristen atau Muslim Bang? Monitor. Panggilan kedua untuk Bang Hendra Mahendra. Oke, nggak ngomong. Bang Respect, monitor Bang. Kristen atau Muslim Bang Respect? Muslim Bang, Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Kita percepat. Bang Ringo, Kristen atau Muslim Bang Ringo? Bang Ringo, monitor. Panggilan kedua. Oke, standby di bawah. Pengikut Kristus, Kristen atau Muslim Bang? Halo Bang, Ya, selamat siang Bang. siang. Kristen atau Muslim Bang? Kristen Bang.
Kristen siap. Izin di mute dulu bang ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen yang lain lagi kayak tadi, ya. Oke. Silakan teman-teman Kristen dibawa kalau bisa typing ya. Aku Kristen bang, mau naik, mau diskusi atau mau belajar silakan. Ada lagi? Izin kawan-kawan Muslim standby, yang naik yang Muslim, yang Kristen yang naik ya. Standby kawan-kawan Muslim. Ntar kita cari lagi ya teman-teman Kristen ya. Kalau bisa kawan-kawan Muslim jangan kirim permintaan biar tidak teralihkan kita. Biar cepat. Boro, ini mungkin Kristen. Coba saya naikkan ya. Hati-hati yang Muslim ya. Jangan sampai tertekan permintaan naiknya. Bang Zuma kalau sudah monitor langsung buka mute aja Bang Zuma. Oke, Ermayani Batu Licin, Kristen atau Muslim? Ermayani. Oke, panggilan kedua. Salam bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya, izin saya turunkan. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik biar cepat ya teman-teman ya. Yang teman-teman Kristen. Oke, yang naik ini siapa nih? Bang Rio Fatar, Kristen atau Muslim bang? Rio Rafathar. Oke, dibawa. Silakan teman-teman Kristen ya, kirim permintaan. Baru pengikut Kristus di atas nih. Ngakunya ngikut Kristus, tapi Yesusnya disembah, bukan disembah bapaknya, tapi Yesusnya. Bang Aat, Kristen atau Muslim Bang Aat? Monitor banget. Oke, nggak ngomong. Bang Faisal, Kristen atau Muslim? Muslim bang. Oke, standby di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang Muslim, saya ulangi lagi. Teman-teman Muslim kalau bisa standby di bawah dulu biar dialog kita. Bang User sama Kirain ini Kristen atau Muslim? Panggilan kedua, Bang User sama Kirain Kristen atau Muslim? Oke, nggak ngomong ya. Oke, nggak ada lagi permintaan. Silakan teman-teman Kristen, kalau bisa jangan kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen biar tidak repot kita ya. Sabar, teman-teman Kristen. Izin Bang Zuma kalau sudah monitor, kebetulan ada pengikut Kristus pengakuannya nih, pengikut Yesus nih. Pengikut Yesus monitor? Oke, Bang Zuma belum monitor ya. Silakan Bang, ada yang mau ditanggapi dari tema ini Bang? Bang pengikut Yesus dibuka mute-nya. Halo bang. Yap, silakan Bang, silakan. Halo bang. Yoi, silakan. Suaranya mana ini? Silakan Bang, mau apa Bang? Halo. Yo, halo. Mau apa Bang? Silakan. Ini bang, Ah. cuman mau tanya ini. Sesuai tema Bang? Iya. Silakan Bang. Wah, keren sekali pertanyaannya. Makasih Bang ya. Belum bang. Saya jawab ya pertanyaannya ya. Jadi Bang, di dalam hati... Belum bang. Oh belum, aduh. Silakan. Saya kira sudah Bang, silakan Bang. Selamat. Aduh, mana ya? Wah, keren kali pertanyaannya Mas. Baik, saya jawab ya. Sabar bang, saya Di dalam- lagi nyusun perkataan bang. Oh belum.
Siap. Baik. Oke, silakan Bang. Saya kira sudah, hampir saya jawab. Silakan Bang. Wah, hebat kali pertanyaan ini. Baru pertanyaan, teman-teman. Dengarkan baik-baik ya. Aku jawab ya. Jadi Bang, yang dimaksud oleh Yesus itu nabi palsu adalah, Bang pengikut disimak baik-baik ya. Yang dimaksud oleh Yesus, aduh ini lagi naik ini. Saya naikkan dulu teman-teman Kristen ya, sebelum saya jawab. Nggak lucu kalian, ketawa kalian. Kayak mananya? Oke, saya sapa dulu. Ada, ya, Dudu. Ada Dudu. Ada Bang Sel, ini Bang Sel Kristen atau Muslim? Bang Uduhu di mute dulu ya. Muslim. Yang mana yang Muslim? Boma? Excel ini? Sel. Oke, izin saya turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sel. Bang Dian sama Boma ini Kristen atau Muslim? Muslim bang, Muslim. Oke, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Oke, silakan teman-teman Kristen kalau masih ada, supaya tidak terganggu, kita jawab pertanyaan dari Bang pengikut Yesus. Katanya pengikut Yesus, tetapi ternyata pengikut nabi palsu. Oke, Bang Firman Jaya Kristen atau Muslim Bang? Monitor. Kristen Bang. Oke, selamat malam, salam kenal, selamat malam pula. Selamat siang, salam kenal, salam toleransi Bang ya. Dari pagan denominasi mana Bang? Apa Bang? Dari pagan denominasi mana Bang Firman? Bentar Bang. Iya, silakan. Oke, Bang Dudu. Bang Dudu. Dari pagan denominasi mana, Bang? Bang Dudu. Bang? Iya, kaum Dari Quraisy. dari pagan denominasi mana, Bang? Silakan. Saya dari Protestan kaum Quraisy. Oh, pagan denominasi Quraisy ya. Pagan denominasi Protestan. Oke. Mantap, Bang, mantap. Iya, Quraisy. Bagus sekali Iya, pagannya. Quraisy. Tepuk tangan buat. Sebelum kita mulai, Bang Dudu, temanya kita seperti tadi. Bang Zuma mau temanya siapa nabi palsu. Oke? Oke. Bang Zuma kalau sudah monitor, nanti dibuka aja mute-nya.